Semangat pagi, sobat kitab kasih. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap Anda dalam kondisi sehat, rojas, rohani, dan jasmani. Beberapa hari yang lalu, saya merenungkan satu pertanyaan. Satu pertanyaan yaitu, apa berkat terbesar yang pernah saya alami? Apa berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saya? Ketika saya merenungkan pertanyaan itu, muncul sebuah ingatan dalam hidup saya yang saya rasakan, saya alami pada tahun 2007 yang lalu. Yaitu sebuah pengalaman pada saat saya dalam kondisi titik nadir, titik terbawah dalam kondisi ekonomi saya saat itu. Apa itu? Yaitu pada tahun 2005 saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya, mengajukan pensiun dini. Kala itu saya sudah menjalani satu bisnis jaringan, yaitu setahun sebelum saya mengajukan pensiun dini. Saya punya harapan yang besar ketika menjalani bisnis jaringan, saya akan merubah kehidupan ekonomi keluarga saya. Dengan berbekal semangat, saya jalani. Nah, apa yang terjadi? Ya, sejak saya memutuskan untuk full time menjalani bisnis network marketing, bisnis jaringan, ternyata setelah 2 tahun saya memutuskan keluar dari perusahaan dan full time di bisnis jaringan, yang terjadi justru di luar perkiraan saya. Jaringan saya tidak berkembang seperti apa yang saya harapkan, serta omset di bisnis jaringan saya semakin hari semakin turun, dan pada akhirnya income yang saya dapatkan sangat-sangat minim. Nah, di saat titik nadir itulah, di satu malam menjelang dini hari, ya menjelang jam 12 malam, saat anak dan istri saya sudah tidur, ya saya berdoa di ruangan lain, di kamar lain yang berbeda dengan ruangan di mana istri dan anak saya tidur. Dini hari itu saya menangis. Saya curhat kepada Tuhan. Saya sampaikan, Tuhan, kenapa hidup saya menjadi seperti ini? Kenapa harapan-harapan saya melalui usaha yang saya lakukan tidak seperti yang saya harapkan? Dan ketika saya mengungkapkan itu, di hati saya muncul satu nasihat, satu justru seperti tamparan, ya, dan suara itu memakai bahasa Jawa seperti ini. Kowe iki lho Lik, seprono sprene nak njaluk sak dek sak nyek, tapi ora pernah sedetik pun kowe takok apa sih karepku ngekei urip kanggo kowe neng donya iki. Bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Kamu itu lho Lik, dari dulu kalau minta inginnya cepat diwujudkan, dikabulkan. Tetapi kamu tidak pernah satu detik pun bertanya kepadaku, untuk apa sih aku memberi hidup padamu di dunia ini? Nah, ketika
selepas suara itu muncul di hati saya menangis. Saya seperti disadarkan bahwa, oh iya ya, kok saya tidak pernah ya bertanya. Bahkan saat itu usia saya sudah 32 tahun dan belum pernah saya tanya, apa sih tujuan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Saya waktu itu mengungkapkan pertobatan, saya minta ampun, saya minta pengampunan Tuhan. Dan setelah saya minta pengampunan, saya mengungkapkan pertanyaan. Lalu apa maksud Tuhan memberi hidup saya di dunia? Dan kemudian saya memperoleh satu jawaban yang saya imani itu sebagai visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya, 2 kata yang muncul dini hari itu sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan saya. Saya tidak akan ceritakan melalui video ini, lain kali mungkin melalui video yang lain saya akan ceritakan 2 kata tersebut. Tetapi setelah 2 kata itu muncul, saya coba tanya, ini apa ini maksudnya? Tetapi yang aneh adalah saya tidak memperoleh jawaban pada saat itu. Tetapi setelah itu ada satu ide yang muncul dalam pikiran saya. Menulis sebuah buku. Ya, ide itu muncul dan akhirnya saya masih ingat pagi hari itu saya langsung membuka laptop saya. Ya, sebuah laptop second yang saya pernah beli dan kondisinya sudah mulai ada garisnya di layar, ya, mulai rusak. Dan ide itu mengucur demikian deras untuk saya menulis dan akhirnya saya ketik, terus mengalir dari otak saya. Ide itu tidak berhenti, terus menerus sehingga ya dini hari itu langsung saya ketik. Hingga kurang lebih ya 8 jam. Ya, karena saya masih ingat pagi harinya ketika anak dan istri saya mau berangkat ke sekolah, kebetulan istri saya seorang guru, saya minta izin kepada mereka untuk saya tidak mengantar sehingga mereka ngojek ya dan naik angkot menuju sekolah. Kenapa? Karena ide begitu ngalir, tidak bisa saya hentikan dan kurang lebih 8 jam ya saya menyelesaikan ya konsep buku tersebut. Dan setelah saya berhenti, saya sendiri takjub, oh kok bisa ya ide ini mengalir demikian deras tanpa henti. Dan setelah selesai, saya bertanya, ini gimana caranya untuk bisa diterbitkan? Ya, ini sebuah buku yang saat itu di jaringan ya multi level yang saya jalani ada sebuah konsep supermarket yang bernama Banner Store. Dan buku itu berkaitan dengan Banner Store tersebut. Konsep supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari tetapi digabungkan dengan konsep network marketing. Nah, saya waktu itu bertanya pagi itu setelah jadi konsep buku, gimana cara menerbitkan? Dan saya masih ingat, saya punya kenalan ya yang tinggal di Jogja. Ya, beliau seorang juga melakukan bisnis network marketing, berbeda jaringan dengan saya, tetapi beliau punya usaha di percetakan. Dan saya coba hubungi beliau, dan akhirnya beliau menyarankan untuk saya bertemu di sebuah pertemuan di kota Semarang beberapa hari kemudian, dan saya diminta untuk membawa ya draft ya berupa print ya yang di print konsep buku tersebut, dan akhirnya saya serahkan. Beberapa hari kemudian akhirnya beliau memberikan kabar balasan setelah membaca konsep buku itu. Intinya ya saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak, tetapi beliau yang akan mencetak sekaligus mendistribusikan. Dan beliau menyampaikan kepada saya, Pak Lili, tidak usah dipikirkan uang untuk mencetak buku ini, saya akan cetak, saya akan distribusikan ya ke semua stokis ya di jaringan ya network marketing yang sudah saya miliki, dan Pak Lili saya beri royalti sebesar 15%. Dan apa yang terjadi? Sobat Kika, saya tidak pernah membayangkan. Ternyata dari buku itu, ya, saya mengatakan, saya kerja 8 jam, tapi dibayar 60 juta kurang lebih. Kenapa? Ini bukunya saya masih menyimpan satu.
Ini bentuknya, bukunya kecil seperti ini. Ini buku yang tadi saya ceritakan, judulnya Menjadi Kaya Bersama Banner Store. Ya, setelah dicetak, ya ternyata respon dari jaringan ya network marketing yang kami jalani itu luar biasa. Ya, hingga ketika cetakan pertama ya didistribusikan, ya orang sudah minta sehingga inden hingga nyetak yang kedua dan selanjutnya. Dan kurang lebih 1 tahun ya ketika saya total hampir terjual kurang lebih 40.000 buku. Ya, saya mendapatkan tiap buku royalti sebesar 15% tadi adalah nominalnya adalah 1.500. Dan ketika ditotal dengan penjualan ya selama 1 tahun yaitu kurang lebih 40.000 buku, sehingga total royalti yang saya terima 60 juta di tahun 2007. Dan tentunya tidak langsung diberikan ya sebesar itu ya. Setiap minggu saya kadang ditransfer 5.000 buku sudah terjual, kali 1.500 7,5 juta ya. Di minggu berikutnya demikian juga, sehingga saya total ya sebesar itu. Nah, ketika beberapa hari yang lalu ya saya merenungkan apa berkat yang terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada saya sempat terlintas ya bagaimana saya menerima berkat dari ide menulis buku dan akhirnya menjadi buku ini. Dan akhirnya total 60 juta hanya saya kerja 8 jam tadi. Itu sebuah ingatan yang menghantar saya dari sebuah pertanyaan yang terlontar dalam benak saya. Apa berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saya? Lalu ketika ingatan tentang royalti yang saya terima itu, saya coba renungkan lagi. Apakah itu berkat yang terbesar yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saya? Atau ada berkat yang lain? Memang secara manusia ketika ditanya apa berkat, kecenderungan kita akan mengungkapkan berkat jasmani yang kita terima. Demikian juga yang terpikir dalam benak saya saat itu. Tetapi begitu saya renungkan lebih dalam lagi, ternyata ada berkat yang jauh lebih besar dari yang saya terima itu. Apa berkat terbesar itu? Berkat yang seringkali dalam perjalanan hidup saya anggap itu bukan berkat yang terbesar. Sehingga saya mencoba mengabaikan dan dalam tanda kutip kurang menghargai berkat terbesar itu. Hingga pada akhirnya saya menyadari itu sebuah kesalahan yang fatal dalam hidup saya. Karena sejatinya itulah berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saya. Sobat Kika mungkin bertanya, apa berkat terbesar yang saya terima? Yaitu berkat itu adalah saya telah dibayar lunas oleh darah suci, yaitu darah Tuhan Yesus. Penebusan, jaminan keselamatan akan masuk dalam kerajaan sorga yang dianugerahkan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Itulah berkat terbesar. Saya menemukan itulah berkat terbesar yang selama ini saya abaikan. Saya membayangkan bahwa tidak mungkin orang yang berdosa seperti saya, yang hidup dalam dosa, saya mencoba untuk meraih keselamatan dengan upaya saya sendiri. Mungkinkah seorang yang berdosa meraih kekudusan? Karena Allah itu kudus, karena Tuhan itu kudus. Dan kerajaan surga adalah kerajaan yang perlu kita masukin dengan pakaian kekudusan. Apakah mungkin?
Dan saya menjawab dalam diri saya, tidak mungkin. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan yang mau menebus, Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha kuasa, mau datang ke dunia. Ibaratnya Tuhan mau menurunkan derajatnya menjadi manusia bernama Yesus. Sehingga kita manusia yang berdosa, derajatnya diangkat sebagai anak-anaknya, agar kita memperoleh kesetaraan, kemuliaan, gambar Allah dalam diri kita yang dulunya sejak awal diciptakan, kemuliaan yang diberikan dan akhirnya rusak dan hilang karena dosa manusia, dosa kita dikembalikan lagi oleh penebusan. Ketika saya renungkan itu, bukankah itu berkat yang terbesar yang pernah saya terima? Darah Yesus yang suci, yang menebus, yang memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal bagi diri saya. Itulah berkat yang terbesar. Yang ketika saya merenungkan sekarang, menjadi ungkapan syukur yang luar biasa dalam batin saya. Tuhan, terima kasih ya atas berkat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yaitu keselamatan, penebusan, menghapus dosa-dosaku, sehingga aku layak menyebut Engkau sebagai Bapa. Sobat Kika, apakah Anda juga merasakan bahwa penebusan itu adalah berkat terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada Anda? Itulah berkat yang terbesar yang tidak mungkin kita bisa peroleh tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kasih karunia, tanpa grace. Ya, namanya kasih karunia adalah kita yang menerima itu sebenarnya tidak berhak untuk meminta. Sebaliknya Tuhan juga tidak punya kewajiban untuk memberi. Karena sejatinya ketika kita jatuh dalam dosa, hukumannya adalah maut, mati dalam alam kekekalan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan mau datang dan memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Hutang nyawa, hutang kematian itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sehingga kematian yang seharusnya menjadi hak kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Sehingga kita beroleh keselamatan. Itulah berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita, yaitu penebusan dosa. Mari kita syukuri atas keselamatan, atas jaminan kehidupan kekal melalui penebusan itu. Dan mari kita rasakan dengan ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu penebusan kita. Kita sudah terbebas dari hukuman maut. Kita sudah terbebas dari hukuman atas dosa kita. Kita menjadi anak-anaknya. Kita berhak menyebut Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa kita. Kita memiliki hubungan anak dan Bapa, sebuah hubungan relasi keluarga yang dekat. Apa yang Bapa miliki diwariskan kepada kita anak-anaknya, yaitu kehidupan kekal. Sobat Kika, mari kita tutup dengan doa sebagai ungkapan syukur atas penebusan, atas berkat terbesar yang sudah Bapa berikan pada kehidupan kita, bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah kami jika sepanjang hidup kami melupakan dan tidak menyadari bahwa Engkau telah memberikan berkat yang terbesar bagi hidup kami, yaitu Engkau telah menebus kami. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa si jahat, kuasa kegelapan. Kami telah terbebas dari hukuman atas dosa-dosa kami dengan penebusan yang Engkau kerjakan melalui penebusan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, atas kerelaanmu, kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami manusia berdosa yang seharusnya mendapat hukuman kematian kekal, kami beroleh kesempatan untuk kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal bersama-Mu dalam kerajaan surga. Tuntunlah dan bimbinglah kami, agar setiap saat kami semakin menyadari berkat terbesar yang pernah Engkau berikan kepada hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin menghargai atas kehidupan yang telah Kau anugerahkan. Engkau sudah memberikan cinta-Mu yang terbesar, sehingga cinta-Mu itu biarlah kami merasakan setiap saat, sehingga dengan perasaan kami sudah dicintai dari Engkau. Engkau sudah mencintai kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Kami membalas cinta-Mu itu dengan memberikan cinta kami, menyalurkan cinta-Mu dalam hidup kami kepada sesama kami, dimulai dari orang-orang yang terdekat kami. Pasangan hidup, anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan pada akhirnya siapapun yang kamu temui, baik secara offline maupun online. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu ini, dan terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Kami percaya ini adalah sebuah karya dari Roh-Mu yang kudus yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami untuk menjadi pembimbing spesial kami, menjadi teman seperjalanan kami, untuk mendampingi roh kami. Roh Kudus yang Kau tempatkan untuk mendampingi roh kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mengenal-Mu, menghargai-Mu. Semakin hari kami semakin menyatu dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam pimpinan Roh-Mu yang Maha Kudus. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Raja dan Penguasa atas hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sobat Kika. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan sudah memberikan berkat terbesar bagi hidup kita, yaitu penebusan dosa, darahnya yang kudus.